Jangan asal pilih sarang walet kotor, bisa rugi besar kalau nggak tahu trik satu ini. Oke, di video kali ini kita akan membahas gimana caranya untuk memilih sarang walet yang masih kotor. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Holiness. Di video kali ini kita akan membahas gimana caranya untuk mengegrade atau memilih sarang burung walet yang masih kondisi kotor, terutama dari bahan putih sampai bahan KW. KW itu kalawarna ya. Nah, pertama kita dari bahan putih. Ini mangkok benar-benar bentuknya bagus dan kelopak. Ya, ini benar-benar kelopak gitu ya. Nah, ini benar-benar boleh dikategorikan grade A. Ya, nah ini kelopak ya. Terus nah, teman-teman bisa lihat ini benar-benar kelopak. Bentuknya bagus. Nah, ini mangkok. Tapi memang kalau mau cari mangkok yang seperti ini, putih, besar ya, 3 jari, kondisi saat ini memang agak susah. Ya, tapi memang ada tapi tidak banyak. Tergantung daerah juga ya. Nah, kalau yang kedua ini bentuknya masih utuh tapi tidak sempurna. Seperti ini tidak sempurna ya. Ini yang agak apa nih? Melebar, terus besar, dan juga ini bolong-bolong kayak gini. Nah, ini bisa dikatakan SP, sudut patahan ya. Patahan utuh lah. Nah, ini masih utuh lah ya. Nah, kalau yang kayak gini kan kecil sekali. Ini kecil. Bentuknya ini biasanya bikinnya dekat pojok atau speker atau siripnya ini, makanya bentuknya kurang ya. Dan juga dia bulunya juga bulu sedang ke berat gitu. Nah, kalau ini benar-benar bulu kecil ya, bentuknya bulu sudut kecil lagi. Nah, ini kondisi yang kalau bulu seperti ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat ini bulunya lebat sekali. Ini harganya juga murah ya kalau udah bulu begini, karena kalau pada saat kita cuci ini banyakkan kebuang atau susut. Nah, apalagi yang kayak gini, ini udah nggak bisa dicabut, habis direndam, dibongkar gitu ya. Ini sarang walet agak bulu kecil. Nah, kalau yang ini patah 23. Nah, ini patah 23 ya, kecil tuh. Ini segede jempol. Nah, ini kecil. Ini namanya patah 23, tapi dia masih utuh ya. Utuh kayak gini. Ini biasanya rampasan ya. Ini harganya juga murah. Nah, ini kayak gini. Ini dagingnya hilang cuma di segini. Berarti dihitung patah 23 juga. Nah, kayak gini ya. Kecil. Tuh. Sebenarnya dia masih utuh, cuman ya kecil. Jadi kategorinya grade patah 23. Nah, bulunya sedang lah. Oke, kita lanjut. Yang ini utuh, tapi KW, kalawarna. Ya, kalawarna ada 2 macam juga. Ada kalawarna yang agak pekat, itu agak pekat. Kalau ini yang agak beras. Jadi kategorinya ini KW1, kalawarna 1 lah ya. Gitu. Tapi ini utuh semua ya. Cuman warnanya agak kurang. Nah, ini harganya juga murah ya. Nih, kondisi saat ini sarang burung walet seperti ini teman-teman. Jadi banyak grade-nya. Ini KW semua ya. Nah, kita lanjut lagi. Kalau yang ini bakpao namanya. Nah, kenapa disebut bakpao? Karena dia tebal sekali itu. Ini sudah bikin 2 kali atau 3 kali. Jadi kalau kita nggak panen secepatnya, dia akan bikin pertama segini, ya kan? Nah, terus kedua begini, terus ketiga dia timpa lagi, makanya warnanya agak berubah ya. Tuh, di bawah tuh agak pekat, di atas tuh agak muda, karena dia timpa lagi. Kalau kita nggak panen, otomatis burung akan balik lagi, dia akan bikin lagi. Nah, jadi kondisi begini, bakpao. Ya kalau kelamaan juga nggak bagus, warnanya jelek dan warnanya tuh bener-bener kalau warna pekat gitu loh, dan kotor sekali. Ini susutnya banyak dan ini harganya jauh yang murah sekali. Kita ngambilnya murah karena kondisi sarang burung walet juga ya.
Nah ini dalam nih sampah semua nih ya, serat-seratnya, serabutnya dan susutnya banyak banget. Cara prosesnya ini juga agak susah ya, jadi memang harus bongkar, costnya juga tinggi, air mesti pakai air banyak. Nah makanya bakpao kenapa murah, beginilah kondisinya ya, karena cara cucinya nanti itu dapatnya dikit dagingnya, banyak kan jadi hancur, ini kan jadi hancur semua ya, paling kita bisa ngambil yang ini pun pendek gitu kan seratnya. Nah inilah makanya bakpao kenapa murah, apalagi warnanya kalah. Oke, nah kalau yang ini masih kondisi utuh ya, utuh semua, cuman dia tuh lumut. Nah ada jenis lagi lumut nih tuh ya, di dalam itu udah brownish, lumut, kayak apa sih ya, kotoran hijau-hijau gitulah ya. Ini bentar lagi masuk ke daging dia, ini lebih ribet lagi nih prosesnya ya. Nah ini hijau-hijau lumut, ini lumut semua. Kalau satu gedung udah pasti ada lumut, ada bakpao, ada KW, ada putih ya, karena pada saat panen tidak mungkin panen semua, karena pilih ya, yang ketinggalan udah pasti jadinya begini ya. Dia biasanya di lembab, kena air ya, terus burungnya juga mungkin kotor, nggak mandi ya. Jadi seperti ini teman-teman, kondisi ini lumut ya, hijau sekali ya. Ini yang parah lagi nih. Nah padahal barangnya bagus ya bentuknya ya, cuman ya itu dia nih. Nah ini kotor sekali dan susah sekali kalau mau proses ya. Nah tuh kamu bisa lihat, ini udah sampai ke daging. Ini prosesnya agak panjang, susutnya juga banyak ya. Nah kayak gini tuh, hijau. Nah di kategori grade lumut. Ini banyak kebuang, jadi kita nggak bisa proses ya kayak gini ya. Pada saat kita proses direndam akan ketahuan ya warnanya gitu loh. Oke teman-teman, beginilah kondisi kalau bahan baku ya, banyak geretannya. Dia ada beberapa bagian ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada lagi debu kaki, itu masih belum ya, tapi ada juga debu kaki yang bekas sortiran juga pasti ada. Nah tapi ini kita ada beberapa geretan dari bahan baku. Nah setelah jadi bersih itu lebih banyak lagi bentuknya, karena kenapa? Karena kalau bahan sudut kayak gini, nah kalau gagal belah dua itu nggak bisa masuk kategori sudut lagi, jadi mesti jadi patahan. Makanya pada saat kita proses walaupun utuh, nah untuk pencabut juga harus menjaga kualitas bahan ya, jadi nggak bisa sembarangan kita proses. Nah apalagi seperti ini melanjut dicabut bakal bolong semua ya, dia akan mengecil. Makanya kenapa disebut patahan gitu ya, karena ini nggak sempurna bentuknya. Oke, sekian informasi teman-teman, jangan lupa tetap dukung channel kita supaya ada informasi-informasi mengenai sarang burung walet untuk kedepannya. Dan sekian video kita ya, terima kasih teman-teman sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.